Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya W.M. Kisaulandari. Puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW, karena berkat karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Pada hari ini, di sini saya ingin memaparkan mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau ciri-ciri. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Pengertian identitas nasional menurut para ahli. Dan M. Mix and Sandra M. Identitas nasional yaitu suatu bangsa yang memiliki bangunan politik berwujud ketentuan-ketentuan pembatasan teritorial, pemerintahan yang sah, serta pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Menurut Toyan B., identitas nasional ialah sebuah tingkat lokal jenius suatu bangsa dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan yang datang besar namun responnya kecil, maka bangsa itu akan punah. Namun jika sebaliknya, tantangan kecil dan responnya besar, bangsa tersebut akan berkembang. Menurut Koenta Wibisono, identitas nasional yakni semua manifestasi dari nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dan negara dengan ciri khasnya sendiri yang akan membuatnya berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Menurut Berger, identitas nasional merupakan segala ideologi kapitalis yang akan menjadi penguasa dunia serta akan mengubah masyarakatnya satu persatu hingga menjadi sistem nasional yang menentukan nasib bangsa-bangsa di sektor sosial, politik, dan budaya. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya setiap kelompok masyarakat menginginkan identitas diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Aktualisasi tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Di dalam buku pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang ditulis oleh Ani Sri Rahayu dikatakan bahwa pada dasarnya untuk bisa mempertahankan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah melalui penanaman nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa
Identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Faktor primer meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat terjadi bangsa Indonesia. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lainnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan presentasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memajukan kemerdekaan. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang, mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa di Indonesia. Jenis-jenis identitas nasional dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamental harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, filsafat, dan juga ideologi. Jika merujuk pada filsafat dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya dalam penciptaan dari Pancasila sebagai lambang
negara memiliki proses yang panjang serta perdebatan. Pada buku Pancasila karya Profesor Dr. Haji Ahmad Fauzi, DH.MA, merupakan potret dari proses perjuangan Pancasila dari awal perumusan, penafsiran-penafsiran secara filosofis dan juga ideologis. Tiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan identitas yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Fungsi identitas nasional. 1. Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. 2. Sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa negara menjadi terwujud. 3. Sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga identitas nasional ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara bisa tidak pernah kehilangan jati diri dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Karakteristik identitas nasional. 1. Memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. 2. Persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang hingga Maroke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, tradisi masing-masing. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia. 1. Bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Namun ketika pemerintahan kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Akhirnya bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dalam kedepannya,
Bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. 3. Lambang Negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal mengenai lahirnya Pancasila seperti ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Shosakai, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 sehingga ditetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Lebih lengkapnya semua 4. Semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. 5. Lagu Kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang 1945 berbunyi, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Soepratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasi di Surat Kabar Sin PO Lagu Kebangsaan Indonesia. Pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu Pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasal 36C Undang-Undang 1945 merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur identitas nasional. Pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. 6. Dasar filsafat negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara.
Undang-Undang 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka, sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 berisi secara lengkap Undang-Undang 1945, amandemen 1 sampai 4 serta penjelasannya. 8. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan, filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Itu pula para pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem ketatanegaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Contoh identitas nasional. 1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 2. Bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. 3. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. 5. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sekian, itulah dari pemaparan dan penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.